Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bermuajahah menuntut ilmu walaupun kondisi tidak normal karena kita berada dalam situasi beraktivitas, belajar dan beribadah di rumah saja. Selanjutnya, tema yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah esensi zakat dan kepedulian sosial. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang saling mendukung, yang saling mengikat antara satu dengan yang lain. Antara satu tema dengan tema yang lain, antara satu kata dengan kata yang lain. Yang dalam ilmu linguistik Arab itu disebutkan lalu memaketkan antara salat dengan zakat. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu sering kita jumpai aqimus salata wa atuz zakat. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah salat itu adalah hablum minallah. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan namanya waw atfin. Atau dalam ilmu balaghah itu namanya wawul jam'i. Atau dalam ilmu dilalah itu disebut waw at-tadamun. Tapi kita melihat kedua kalimat ini satu bagian. Semuanya ada atafnya, semuanya bisa tadamun, bisa juga wawul jam'i. Apa artinya? Artinya adalah bahwa salat itu penting sama pentingnya dengan membayar zakat. Pertanyaan kita selanjutnya adalah kenapa harus ada zakat? Kenapa kita disuruh membayar zakat? Apa esensinya? Al-Quran menjawab, khudh min amwalihim sarakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sebahagian harta dari mereka untuk membersihkan diri mereka dan membersihkan harta mereka. Jadi esensi daripada zakat itu dua. Pertama adalah membersihkan diri. Apa yang dimaksud dengan membersihkan diri? Membersihkan diri itu artinya kita menghindarkan diri kita dari prasangka-prasangka dan penilaian-penilaian buruk orang lain, keluarga kita, masyarakat yang ada di sekitar kita terhadap diri kita. Karena kita seke misalnya. Nah, karena salah satu ciri-ciri orang yang seke itu adalah, yang bakhil itu adalah orang yang tidak mau berbagi dengan sesama manusia. Itulah orang
bakhil. Jadi ketika kita membayar zakat, maka nama kita akan bersih. Oh, Yanu bagus tahu selalu bersedekah. Yanu tuh bagus selalu menyumbang. Bagus Yanu itu selalu berdonasi. Yanu itu bagus rajin membayar zakat. Itu namanya tutahhiruhum, membersihkan diri mereka. Membersihkan nama mereka. Wa tuzakihim biha. Dan esensi yang kedua adalah membersihkan harta kita itu. Apa maksudnya membersihkan harta kita? Yang dimaksud dengan membersihkan harta kita itu, di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa orang yang diberikan kecukupan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat nanti dia akan dikumpulkan semua harta yang dia miliki, kemudian harta itu dijadikan, riwayat mengatakan jadikan setrika, berubah wujud menjadi setrika, kemudian disetrikalah punggungnya, disetrikalah mukanya, sampai kepalanya, sampai hancur menjadi air. Nah, itu. Jadi membersihkan harta kita. Apa kaitannya zakat dengan kepedulian kemanusiaan? Al-Quran juga menjawab bahwa salah satu tujuan kenapa zakat itu ada, Al-Quran mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya, atau yang disebut dengan al-mustahiq, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, orang-orang yang berhak mendapatkan infak, sedekah dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat urutan dari ayat itu, di situ ada 8 asnaf. Ada 8 kategori manusia yang berhak mendapatkannya. Ada nomor 1 namanya fakir. Kedua miskin. 3 amil. 4 mu'allaf. 5 riqab. 6 gharim. 7 fisabilillah. Dan yang ke-8 adalah bunuh sabil. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 8 itu selalu diantarai dengan waw. Pertanyaannya, kenapa waw di situ? Kenapa tidak menggunakan au atau? Selalu menggunakan dan, bukan atau, bukan atau, bukan atau. Ya. Bedanya, kalau atau, itu bisa kita pilih. Bisa kita pilih yang mana saja di antara 8 ini yang bisa kita kasih. Bisa saja ibnu sabil, bisa saja kita langsung rekap, bisa juga ambil kita kasih. Tetapi ayat ini menggunakan waw. Dan waw yang ada di sini tidak sama dengan waw pada ayat yang saya sebutkan yang pertama. Karena waw yang kedua pada ayat ini adalah waw tartib namanya. Waw yang menunjukkan urutan. Kenapa Allah menempatkan fakir nomor 1? Fakir dalam bahasa Arab, dalam bahasa fikih, dan semua orang tahu bahwa fakir itu adalah orang yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu namanya orang fakir. Misalnya, ada orang kedong, tidak ada tanahnya, tidak ada sawahnya, tidak ada pekerjaan yang tetap. Dia nanti dapat uang kalau dia bekerja. Bantu orang menanam di sawah, bantu orang menanam di kebun, bantu orang angkat ikan di pasar atau di pantai, atau dia jadi kuli bangunan. Nah, itu namanya orang fakir. Apakah masih ada orang yang seperti ini? Banyak. Cuma kita kadang-kadang tidak terlalu berusaha untuk mencari orang-orang yang seperti itu. Tapi saya yang meyakini banyak, apalagi di Sulawesi Selatan. Makanya Al-Quran menomorsatukan itu. Bahwa ini orang harus betul-betul dibantu. Kalau tidak dibantu, bisa mati dia. Karena kelaparan. Sekarang ini, banyak orang seperti ini. Ada kasus di Malaysia, TKI,
Ya, sampai-sampai karena habis mie uangnya, harus makan tikus. Nah, status orang ini bukan lagi orang miskin, tapi orang fakir. Karena kalau dia tidak dibantu, kalau dia tidak dikasih uang, tidak dikasih makan, maka dia sudah tidak bisa hidup lagi. Kalaupun dia hidup, mungkin tidak lama akan mati. Makanya nomor satu itu fakir. Yang kedua, orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan, ada yang tetap, bisa juga tidak tetap. Tetapi hasil dari pekerjaannya itu, hasil daripada usahanya itu, hanya untuk bisa dimakan setiap hari. Itu namanya orang miskin. Tidak ada yang bisa disimpan, tidak ada yang bisa ditabung untuk biaya anaknya sekolah, untuk masa depan, dan lain-lain sebagainya. Dan orang-orang seperti ini banyak kelompoknya. Makanya di nomor dua kan. Jadi cari dulu kalau bayar zakat, mau berinfak, mau bersedekah, cari dulu orang fakir. Kalau sudah tidak ada orang fakir, atau orang fakir ada, tapi sudah dapat bagian dari yang lain selain dari kita, maka kita turun ke nomor yang kedua. Itu namanya tertib, ke miskin. Tidak boleh kita langsung ke miskin dulu, baru meninggalkan orang fakir. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Kenapa amil? Karena amil ini adalah orang yang mengurusi, mulai dari pergi menagih, mengumpulkan, kemudian membagi. Tetapi apakah semua amil harus mendapatkan bagian dari pekerjaannya sebagai seorang amil? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu dia punya hak, karena itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi yang bersangkutan juga bisa memilih mau menerima atau tidak. Jika seandainya amilnya ini adalah orang mampu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat itu. Misalnya saya jadi amil, saya ada pekerjaan tetap, bisa menabung, dan lain-lain sebagainya. Kalaupun misalnya saya dapat jatah dari amil itu juga tidak banyak, juga tidak mempengaruhi kehidupan saya dan keluarga saya, maka saya tidak ambil, tidak usah. Nah, itu namanya amil. Kemudian yang keempat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Itu orang non-muslim yang kemudian berubah menjadi muslim. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran menyebut orang-orang seperti ini? Kenapa mereka juga harus dikasih zakat? Kenapa juga harus mereka mendapatkan zakat, infak, sedekah, donasi, dan lain-lain sebagainya? Saya pernah menghadiri sebuah diskusi waktu saya masih kuliah di Kuala Lumpur, Malaysia, yang jadi testimoni pada acara itu adalah satu orang Thailand, satu orang Filipina, satu orang Cina, satu lagi orang Cina tapi dia di Singapura. Mereka bercerita bagaimana susahnya kalau mereka itu menjadi muslim. Salah satu kesimpulannya, konsekuensinya ketika mereka berubah jadi berpindah agama ke menjadi orang Islam, pertama dia akan kehilangan keluarga. Dia akan dikeluarkan dari keluarganya. Tidak dibati-bati lagi, tidak dikasih uang, tidak dikasih fasilitas, tidak dikasih rumah. Hilang dalam daftar kartu keluarganya, hilang. Yang kedua, dia tidak akan diberikan bantuan apapun. Jadi kalau dia punya harta dari orang tuanya, ada perusahaan yang dia kendalikan, kemudian dia masuk muslim, orang tuanya tidak setuju, keluarganya tidak setuju, maka dia harus tinggalkan itu. Nah, makanya mereka itu harus mendapat perhatian. Yang kedua, saya pernah mewawancarai orang-orang seperti ini di Malaysia. Saya bilang, kenapa Anda meminta sumbangan? Karena saya masuk di suatu masjid. Di masjid itu ada tertulis, ada kertas, ada orang duduk, kemudian ada tertulis di situ mu'alaf, kemudian ada kotak-kotak kecil di dalamnya. Nah, jadi disitulah kita letakkan uang. Saya bertanya, kenapa
Nah, dia ceritakanlah, saya ini dulu orang mampu, tapi begitu jadi muslim, jadi mualaf, orang keluarga saya sudah membuang saya sejauh-jauhnya, saya tidak punya apa-apa. Yang kedua, saya meminta ini karena saya juga perlu hidup. Yang kedua, dengan ini saya juga akan membeli buku, beli Al-Quran untuk meningkatkan kualitas iman saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Baru rikab. Rikab itu adalah budak. Sekarang tidak ada rikab, tidak ada budak. Jadi kita cancel saja itu, melompat ke yang selanjutnya, gharim. Siapa itu gharim? Orang yang banyak sekali utangnya. Sana kemari, utang terus. Anda bilang Roma Irama, gali lubang, tutup lubang. Nah, jadi pinjam uang untuk membayar utang, kemudian pinjam lagi, utang lagi, dan seterusnya. Nah, cuma ada catatannya, tidak semua orang yang banyak utangnya itu harus diberikan zakat. Siapa mereka yang tidak bisa? Yaitu orang yang banyak utangnya karena judi. Nah, karena melakukan maksiat. Nah, ini tidak bisa kita kasih. Tapi kalau memang betul kasihan dia tidak ada apa-apanya, maka kalau masih ada sisa zakat, kita punya uang, itu mereka berhak untuk mendapatkannya. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah ini banyak. Fisabilillah itu bisa ke masjid, bisa ke pesantren, bisa ke madrasah diniyah, bisa untuk kesehatan, bisa untuk jembatan, bukan untuk sosial. Ya, sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu banyak, itu di urutan terakhir-terakhir. Dan yang paling terakhir itu adalah Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil ini adalah ya musafir atau orang yang sedang menuntut ilmu. Tetapi kita, ya, kalau kita dalam situasi menuntut ilmu, jangan juga datang, saya ini mahasiswa, saya juga berhak mendapatkan zakat. Betul, kamu berhak mendapatkan zakat, tetapi ada namanya skala prioritas. Nah, harus mulai dari atas dulu, turun ke bawah, dan lain sebagainya. Maka itulah sebabnya orang mengatakan bahwa bagi orang yang membayar zakat, maka otomatis orang itu peduli terhadap sesamanya. Cuma saya perlu ingatkan kembali bahwa apalagi di saat pandemi ini, saya lihat banyak orang yang berdonasi, ada sampai berapa miliar, ada berapa ratus juta, dan lain-lain sebagainya. Perlu saya jelaskan bahwa apapun yang kita lakukan dalam bentuk pemberian itu sangat ditentukan oleh niat. Kalau memang zakat harta kita akan donasikan untuk orang lain, untuk kesehatan, untuk para tenaga medis, atau para korban COVID sekarang ini, maka niatnya itu harus zakat. Ini saya sumbangkan dari zakat harta saya. Ini saya sumbangkan dari zakat profesi saya. Ini saya sumbangkan dari hasil pertanian saya. Ini hasil usaha saya. Harus jelas. Kedua, kalau dia berinfak, ini saya infakkan harta saya, ini sedekahkan harta saya. Jangan, karena nanti malaikatnya bingung. Ini mau dicatat apa ini donasinya? Zakat dia bilang tidak zakat, infak juga dia tidak bilang, sedekah juga tidak bilang. Akhirnya ya malaikat bilang, kalau begini sumbangan biasa saja ini, tidak usah dikasih pahala. Seperti itu. Itu tentang bagaimana esensi zakat dan apa manfaatnya bagi orang lain sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Terakhir, tinggal berapa menit saya? 5 menit, Ustaz. Hah? 5 menit. 8. Masih ada 8? Berapa menit? 5 menit untuk kajiannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nggak terlalu jelas ke moderator. Tidak terlalu saya dengar. Oh, maaf Ustaz. Jadi Ustaz masih ada waktu sisa 5 menit. Oh ya, oke. Saya lanjut. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, apa rahasianya? Apa hubungannya antara zakat dan manusia? Nah, kan begitu. Nah, saya sudah menghitung-hitung, ada 4 rahasianya kenapa kita disuruh membayar zakat dan diberikan kepada orang lain.
kepada orang yang memerlukan. Pertama, bahwa zakat harta yang kita berikan kepada orang lain itu sudah resmi kita yang punya. Sudah resmi kita yang punya. Artinya, pahalanya kita sudah dapat, dan di hari kemudian nanti dia bukan lagi musuh kita. Bukan harta itu yang mengantar kita masuk ke dalam neraka, tapi justru yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaatnya adalah ketika kita membayar zakat, bersedekah, berinfak, dan seterusnya, adalah untuk menambah harta. Banyak orang salah paham, dikira bayar zakat itu mengurangi harta. Tidak, justru menambah harta yang kita miliki. Kenapa menambah harta? Karena orang yang kita kasih zakat itu pasti berdoa. Apa isi doanya? Satu, mudah-mudahan Allah memberkahi. Kedua, mudah-mudahan Allah menambah rezeki. Ketiga, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur. Mudah-mudahan Allah senantiasa melipat gandakan rezeki kepada orang yang memberi itu. Makanya semakin banyak kita memberi kepada sesama manusia, semakin tinggi penghargaan manusia kepada kita, dan semakin tinggi juga penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, oleh karena itu, siapapun kita yang punya sedikit harta, berbagilah dengan sesama manusia. Apalagi di saat pandemi sekarang ini pasti banyak orang miskin. Karena kehilangan pekerjaan, karena dipecat, karena di PHK, karena tidak bisa berdagang, karena tidak bisa ke kebun, dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan saat ini, kita sabar saja, karena di balik kesabaran itu ada banyak manfaat. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang terjadi saat sekarang ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu pasti ada manfaat di dalamnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan